Korea Utara kali ini Tribuners mengecam keras serangan Israel yang memicu konflik dengan Iran, yang mana juru bicara Kementerian Luar Negeri Korut memperingatkan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa agar tidak menyulut api peperangan. Korea Utara ini menyatakan kekhawatiran seriusnya atas serangan militer Israel dan dengan tegas mengecam aksi dari Zionis. Dari keterangan Korut juga mengatakan bahwa aksi yang dilakukan oleh Israel ini adalah pembunuhan terhadap warga sipil, begitu ya, dan menjadi kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa dimaafkan, Tribunars. Israel pada hari Jumat sendiri kita tahu memang melancarkan serangan yang menurut mereka menargetkan program nuklir Iran sehingga memicu 6 hari serangan terus-menerus sehingga membuat kedua belah pihak ini saling menembakkan rudal. Iran juga bilang bahwa serangan terhadap Israel tidak akan dihentikan begitu ya sampai memang Israel ini tidak melancarkan serangan, Tribunars. Ditambah lagi Korea Utara dalam beberapa waktu terakhir ini memang semakin dekat dengan Iran sehingga dari laporan intelijen nih Tribuners, Kim Jong Un ini mengatakan siap memberikan bantuan dan juga dukungan terhadap Iran begitu. Tapi kemudian apa bentuk dukungannya ini belum sampai kemudian dijabarkan lebih detail begitu ya. Apakah itu persenjataan, apakah itu kemudian bantuan yang lainnya atau kestabilan yang ada di Iran dan sebagainya ini belum ada keterangan lebih lanjut. Ditambah lagi kita tahu bahwa memang Korea Utara nih belakangan kan makin dekat ya sama Rusia begitu ya sehingga Rusia dan Korea Utara ini sinyalnya sudah menunjukkan memberikan dukungan penuh terhadap apa yang terjadi di Iran dan juga mengecam aksi yang dilakukan oleh Israel, Tribunars. Oke, kita masuk ke kabar selanjutnya. Tidak hanya perang yang berlangsung dengan tembakan rudal ke kedua belah pihak, ke Iran maupun ke Israel begitu ya. Terbaru ini aset senilai miliaran rupiah milik Nobitex, salah satu bursa kripto terbesar di Iran, Tribuners, dilaporkan dicuri setelah menjadi korban peretasan besar-besaran yang dilakukan oleh hacker pro-Israel, yaitu Predatory Sparrow atau Gonjese Darade, Tribuners. Pencurian ini mencuat setelah investigasi on Kane dari Jacques Beatty yang mengungkapkan kalau dana senilai 81,7 juta dolar Amerika Serikat atau senilai 1,2 triliun secara misterius berpindah dari dompet panas Nobitex. Nah, setelah diidentifikasi, aset senilai miliaran rupiah ini berpindah dari wallet yang terhubung dengan Nobitex ke beberapa jaringan blockchain yang memang kompatibel dengan EVM begitu ya, mulai dari Tron hingga Bitcoin dan juga Ethereum. Untuk menjalankan misi peretasan ini, para hacker diketahui pakai teknik vanity address Tribuners, yaitu alamat wallet yang tampaknya dirancang secara khusus untuk mengeksploitasi protokol dari Nobitex. Teknik ini sendiri dipakai untuk mengelabui sistem agar bisa mengakses dana tanpa izin begitu ya, dan pasca peretasan ini mencuat sebuah kelompok hacktivis dengan nama Gojese Darande atau Predatory Sparrow ini mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Dalam postingan X mereka, kelompok ini menyatakan bahwa tindakan peretasan ini bukan ditujukan untuk keuntungan finansial, melainkan sebagai bentuk serangan politik terhadap rezim Iran, khususnya Garda Revolusi Islam Iran. Nobitex ini dituduh sama hacker tersebut sudah membantu Iran dalam menghindari sanksi internasional dengan memfasilitasi transaksi kripto untuk keperluan negara dan juga militer. Tribunar selain melakukan peretasan, mereka ini juga mengancam akan membocorkan kode sumber dan data internal Nobitex jika Iran tidak menghentikan praktik yang mereka sebut sebagai terorisme cyber. Merespon serangan cyber yang menimpa platformnya ini, pihak Nobitex menegaskan bahwa tindakan pengamanan langsung dilakukan sesegera mungkin setelah deteksi awal tersebut begitu ya. Mereka juga menjanjikan bahwa semua kerugian akan diganti sepenuhnya melalui dana asuransi internal dan sumber daya perusahaan. Sebagai langkah antisipatif, operasional situs web dan aplikasi Nobitex juga sementara dihentikan untuk kemudian dilakukan proses investigasi. Kita masuk ke kabar selanjutnya, Tribuners, masih soal isu internasional. Untuk pertama kalinya, Iran ini dilaporkan menggunakan rudal Segil 2 tahap dalam serangan ke-12-nya terhadap Israel yang dilancarkan pada Rabu malam, Tribuners. Dalam sebuah pernyataan, Kantor Hubungan Masyarakat Korps Garda Revolusi Iran atau IRGZ
Ini mengumumkan peluncuran rudal tersebut dan memperingatkan para pemukim Israel untuk meninggalkan wilayah yang mereka duduki. Gelombang ke-12 operasi True Promise 3 ini sendiri dimulai dengan penembakan rudal Segil 2 tahap yang sangat berat dan juga bisa menjangkau jarak jauh, Tribunars. Ayer Gizi ini menambahkan serangan rudal ini tepat mengenai target dan berlangsung secara terus-menerus, yang mana target-target yang dimaksud ini adalah fasilitas militer milik Israel. IRGC ini juga memastikan Tribuners akan ada gerbang neraka yang terbuka untuk para Zionis, begitu ya. Hal ini langsung ditegaskan melalui keterangan dari IRGC setelah kemarin ini menggempur Mossad dan juga pangkalan tempur tentara Zionis di seluruh wilayah pendudukan Tribuners. Sementara itu, dalam respons terbarunya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ini mengatakan bahwa serangan balasan Iran terhadap Israel adalah bentuk pembelaan diri. Terlebih menurutnya serangan tersebut pertama kali dilakukan oleh Israel, begitu ya, di tengah negosiasi antara Amerika Serikat dan juga Iran mengenai negosiasi nuklir, sehingga Erdogan ini menyinggung serangan tak beralasan Israel yang menewaskan warga sipil dan menargetkan pekerja medis sebagai tindakan terorisme, Tribuners. Ada banyak dukungan yang sudah didapatkan oleh Iran termasuk dari Turki dengan kecamannya, lalu kemudian Rusia dan juga Korea Utara yang juga sudah menyatakan dukungan terhadap Iran untuk bisa menghadapi Israel dan juga Amerika Serikat. Kita masuk ke kabar selanjutnya, Tribuners, kali ini mengenai pergerakan kapal induk Amerika Serikat atau kapal induk nuklir USS Nimitz, begitu ya, yang diduga sedang dalam perjalanan ke Timur Tengah untuk memperkuat posisi pertahanan Amerika Serikat menyusul meningkatnya ketegangan antara Iran dan juga Israel. Tapi berdasarkan dari data pelacak kapal Marine Vessel Traffic, kapal tersebut dilaporkan mematikan transponder dan berhenti mengirimkan sinyal lokasi, Tribuners. Koordinat terakhir ini menunjukkan kapal ini berada di perairan antara Malaysia dan juga Indonesia dan kemudian bergerak dengan kecepatan 19 knot pada jalur 313 derajat. Sinyal terakhir terdeteksi pada 17 Juni, kurang lebih jam 9:02 pagi waktu Indonesia Barat atau jam 2:03 waktu setempat, Tribuners. Meskipun tujuan resminya tidak diumumkan, arah pergerakannya ini mengindikasikan kalau kapal induk Nimitz ini diduga menuju ke Teluk Persia. Dari laporan Sputnik sendiri, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth ini telah memerintahkan juga pemindahan kelompok serang di MITS ke area komando pusat atau CENTCOM, begitu ya, yang mana langkah ini sendiri bertujuan untuk memperkuat postur pertahanan Amerika Serikat di Timur Tengah sekaligus untuk melindungi personil Amerika yang sebelumnya sudah ada satu kapal induk yang sudah berlokasi di wilayah sana, Tribuners. Pejabat Pentagon ini menegaskan Angkatan Laut Amerika Serikat tetap aktif untuk beroperasi di Laut Mediterania Timur untuk mendukung keamanan nasional. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menyatakan bahwa Amerika Serikat telah mencapai kendali penuh dan total, begitu ya, atas wilayah udara Iran. Ketegangan antara Iran dan Israel ini sendiri sampai sekarang memang masih panas, Tribuner, setelah serangan pertama dilancarkan oleh Israel pada 13 Juni dini hari kemarin. Serangan ini dilakukan Israel lewat tuduhan bahwa Iran sedang menjalankan program nuklir militer rahasia yang ada di titik kritis, begitu ya. Kemudian serangan yang dilancarkan Israel ini dibalaslah oleh Iran dengan menggempur wilayah Tel Aviv. Ini kota besar juga yang menjadi salah satu kota terbesar di Israel, Tribuners, dan menjadi pusat pemerintahan, begitu ya, sehingga banyak gedung-gedung tinggi pencakar langit yang merupakan bagian militer dari Israel atau titik-titik militer dari Israel ini yang kemudian digempur dan dihabisi oleh Teheran. Kita ke informasi selanjutnya, ini sekaligus informasi terakhir ya dalam Tribun News Update pagi hari ini, Tribuners. Rudal Iran sampai sekarang terus menghantam wilayah Israel sebagai balasan atas aksi yang dilakukan oleh Tel Aviv, Tribuners. Meskipun demikian, Teheran ini tetap bungkam tentang jenis rudal yang digunakan, tidak seperti keterangan yang dipaparkan oleh Iran pada April dan juga serangan Oktober lalu, begitu. Nah,
Analis militer Israel ini mengaku masih bisa mengidentifikasi beberapa proyektil berdasarkan kerusakan yang ditimbulkan, begitu ya. Iran tampaknya menggunakan beberapa rudal balistik yang memang sudah dikenal, termasuk rudal berbahan bakar cair seperti Kader dan Emat serta Haibar Shekan yang berbahan padat, Tribunars. Tapi rudal Kader dan Emat ini sendiri diketahui termasuk dari kelompok yang sama, yang mana keduanya memiliki jangkauan hingga 1.800 kilometer dan juga membawa hulu ledak seberat 750 kilogram. Meskipun demikian, tidak semuanya bersifat eksplosif begitu ya, karena Emat ini disebut cukup akurat daripada Qadar, Tribuners. Nah, rudal-rudal ini juga sudah terlihat dalam serangan operasi militer True Promise sejak tahun 2023, Tribuners. Rudal berbahan bakar padat yang lebih baru misalnya Haibar Shekan begitu ya. Ini diketahui hanya bisa mencapai Israel jika diluncurkan dari Iran bagian barat yang mana rudal ini membawa hulu ledak yang lebih kecil yaitu 500 sampai 600 kg tapi menawarkan akurasi dan kecepatan yang lebih tinggi karena jenis dari propulsinya, Tribuners. Pertanyaannya, apakah kemudian ada rudal dari Iran yang belum digunakan begitu kan dan apakah ini juga akan berbahaya? Iran sampai sekarang sendiri belum menggunakan salah satu rudal canggihnya yaitu Syahid Hajat Qasem. Ini yang dinamai menurut komandan pasukan Quds yang dibunuh begitu ya, Tribuners ya, Qasem Sulaimani. Rudal berbahan bakar padat ini diklasifikasikan oleh Iran sebagai hipersonik dengan klaim bahwa rudal ini memasuki kembali atmosfer dengan kecepatan 5 kali kecepatan suara. Analis barat juga membantah label ini karena kurangnya kemampuan manuver di 3 dimensi. Tapi, Tribuners, yang lebih penting lagi, Iran juga sejauh ini masih menahan untuk kemudian menggunakan senjata kiamat mereka. Ada satu rudal terkuat yang diketahui dimiliki oleh Iran begitu ya di gudang senjatanya, yang mana rudal kiamat ini, Tribuners, atau Horesham Shar begitu ya. Ini adalah rudal yang bisa membawa hulu ledak sampai 1.800 kilogram atau 1,8 ton. Meskipun diluncurkan pada 2017, tapi belum ada catatan tentang penggunaannya dalam berbagai operasi militer yang ada sampai dengan saat ini. Dan diprediksi rudal Horesham ini, Tribuners, bisa menghantam berbagai titik, misalnya menghantam jalan utama atau daerah perkotaan. Rudal ini juga berpotensi meratakan seluruh blok bangunan di kedua sisi jalan, meskipun Iran sendiri diperkirakan baru mempunyai puluhan hingga beberapa ratus rudal ini, Tribunars. Meskipun demikian, ini juga menjadi salah satu ancaman berat begitu ya bagi Israel agar tidak terus melakukan gempuran karena satu rudal kiamat ini memang belum dikeluarkan oleh Teheran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.